Apa yang dimaksud dengan tafwid? Ya. Menyerahkan kepada Allah. Ya. Itu dimaksud dari sini apa? Sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makna wa kaifiyah. Maknanya dan kaifiyah. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, membantah ya perkataan orang-orang Yahud, ya, yadullahi maghlulah. Ya. Bahwa tangan Allah itu tertutup. Mengatakan bahwa Allah itu pelit. Apa kata Allah? Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Terbuka. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka yadai rabbi yamin." Itulah kedua tangan Allah yang sama-sama kanan. Nah, ini masalah sifat. Ya, dalam ayat dalam hadis dikatakan bahwa Allah memiliki dua buah tangan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditanya, Allah punya tangan? Nah, Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Allah Ta'ala alam. Yang diserahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Kaifiyah. Akan tapi makna dari kalimat yad, tangan, itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa maknanya tangan. Akan tapi ya, ini Hasan al-Banna mengatakan ya, bahwa seseorang yang mempelajari asma wa sifat, ini ujung-ujungnya, pangkal-pangkalnya ya, itu hanya mentafwid saja. Artinya menyerahkan makna dan juga hakikat. Ketika ditanya Allah punya tangan, wallahu a'lam, maknanya saja sudah tidak dia tetapkan, apalagi kaifiyah. Ya. Contoh yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini dua nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama As-Sami', yang kedua adalah Al-Basir. As-Sami' mengandung sifat bahwa Allah mendengar. Al-Basir mengandung sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat. Ahlus Sunnah mengatakan Allah mendengar dan Allah melihat, seperti yang dikatakan oleh ayat. Kaifiyatnya wallahu a'lam. Seperti apa pendengaran Allah dan seperti apa penglihatan Allah, Allah Ta'ala a'lam. Ini Ahlus Sunnah mentafwid mana? Al-kaifiyah. Kaifiyah, tapi makna tetap. Akan tapi Hasan al-Banna mengatakan ya, bahwa ya, seorang muslim yang mempelajari asma wa sifat itu ujung-ujungnya dia akan mentafwid makna dan juga kaifiyah. Artinya, apa makna sami'? Wallahu a'lam. Apa makna basir? Dia mengatakan tidak tahu. Dari menafikan makna sekalian sifat. Yang tapi yang dinafikan oleh Ahlus Sunnah itu apa? Ya, menafikan makna dan juga kaifiyah. Akan tapi yang dinafikan oleh Ahlus Sunnah itu apa? Kaifiyah, dan menetapkan makna dan menetapkan maknanya. Paham ya, ikhwan? Dan ini yang dikatakan oleh Hasan al-Banna bahwa ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Ahlus Sunnah itu ya, dalam perkara makna dan kaifiyah mentafwid, menyerahkan kepada Allah, tidak menetapkan. Antum akan lihat apa komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tentang madhab al-mufawwidah. Al-mufawwidah, orang yang memiliki akidah tafwid, menyerahkan makna dan juga sekalian kaifiyah, itu dinamakan apa? Mufawwid. Ahlul bid'ah dari kalangan al-mufawwidah. Ya, ahlul bid'ah dari kalangan al-mufawwidah. Perhatikan. Hasan al-Banna masukkan perkataan ini di bawah sebuah judul Madhabus Salafi wal Khalafi fil Asma wa Sifat. Madhab salaf dan khalaf dalam perkara asma wa sifat. Ya.
Berarti dia menodai bahwa ini adalah mazhabnya Salaf, tafwid. Atau bahkan lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Aqul, berkata Syekh Jamaluddin Buraihan, wajadtu kalaman salafiyyan nabiyan. Aku mendapati sebuah perkataan yang salafi, yang tinggi sekali. Itu perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yubayyinu halal mufawwidah, menjelaskan hakikat mufawwidah. Ini yang mentafwid, ahli tafwid. Alladzina yufawwiduna ilma al-ma'na ila Allah. Yang mentafwid, menyerahkan ilmu makna kepada Allah tabaraka wa taala. Artinya maknanya diserahkan kepada Allah. Dia nggak tetapkan ketika Allah katakan Allah Sami'un Basir, dia bilang nggak Sami'un Basir. Dia tidak bilang tidak, tapi dia bilang Allahu a'lam. Tawakuf beliau. Ya, diserahkan kepada Allah. Allah yang tahu. Ya, seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara dengan para sahabatnya pakai bahasa Jerman. Ya, para sahabat nggak paham apa makna Sami', apa makna Basir. Ya. Ini kalau antum perhatikan, ini mau ta'an, ya, celaan yang, ya, serampangan terhadap, ya, dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahum min syarri ahli bidah, bahwa al-mufawwidah ini yang termasuk ahli bidah yang paling jahat. Fa fi kitab ta'arud al-aql wan naql, dalam sebuah kitab dar ta'arud al-aql wan naql, jilid pertama, berkata Syekh al-Islam, wa amma at-tafwid, adapun tafwid, ya, tahu tafwid ikhwan, ya, menyerahkan makna, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min al-ma'lum anna Allah taala amarna an natadabbar al-Qur'an. Merupakan perkara yang kita maklumi bahwa Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wa haddana ala aqlihi wa fahmihi, dan menganjurkan kita untuk memikirkan dan memahaminya. فَكَيْفَ يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُرَادُ مِنَّا الْإِعْرَاضُ عَنْ فَهْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَعَقْلِهِ. Maka bagaimana mungkin, ya, di sana ada hal yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita pahami dan untuk kita tadabburi. Itu ada makna yang tak boleh diletakkan. Ila an qala rahimahullah fi dhamm al-mufawwid. Dan beliau melanjutkan, ya, sampai pada suatu perkataan di mana beliau mencela ahli tafwid ini. Kata beliau, fatabayyana anna qawla ahli tafwid, maka jelaslah bahwa perkataan ahli tafwid alladzina yaz'umuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf, yang menyangka bahwa mereka adalah pengikut sunnah dan pengikut salaf, min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Ada pertentangan sekali ketika Allah merintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, ya, memahami maknanya. Ya. Di sana ada kalimat, ya, atau ada sebuah kata dalam bahasa kita yang tidak boleh kita tetapkan maknanya. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kita lanjutkan. Ba'da hada, hal yaqulu man ladayhi adna dharratin min 'ilm wa 'aqlin annahu thamma muqaranatun aw adna muqaranatun bayna da'wati al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab wa bayna mujaddiduhum lil bidah. Setelah ini semua, uraian ini semua, ya, masih ada orang yang sedikit memiliki ilmu, ya, dan masih memiliki akal, simpanan akal, ya, mau berkata bahwa antara dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya,
dakwahnya Imam Al-Mujaddid itu sama dengan mujaddidnya mereka, mujaddid ahli bid'ah. Ya, mujaddid ya bid'ah Hasan Al-Banna. So, antum tahu uraian-uraiannya kita sampaikan sih. Ya, itu adalah perkataan yang besar sekali. Syekh mengajak kepada tauhid, memerangi kesyirikan, memerangi bid'ah, dan mengajak pada sunnah. Ya, dan Syekh mutabarri' fil ilm. Ya, dalam keilmuannya. Ya. Nah, orang yang tadarruj dalam talabul ilm. Ini Syekh. Kalau anda baca sirahnya, seperti sirah ulama-ulama terdahulu, hafidz Al-Quran, ya, di waktu masih kecilnya. Kemudian membaca mutun yang kecil, ringkas. Kemudian belajar, ya, talaqi dari seorang alim. Terus demikian, ya, sirahnya para ulama, ya, dari sebelum Syekh rahimahullah sampai, ya, para ulama di zaman kita demikian. Kalau kita lihat kepada Hasan Al-Banna, ya, yang dididik, ya, dalam bimbingan tarekat Al-Hassafiyah, As-Safiyah, ya, Asy-Syadzaliyah, Mubtadi'ah. Kemudian kaum muslimin ingin mengambil agama dari dia. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Ya. Kata Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna عن الإسناد فلما ركب الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم. فإن بزمن التابعين بزمن خير القرون zamannya Muhammad bin Sirin, ketika terjadi fitnah ahli bid'ah, ya, sudah mulai berkoar-koar muncul, kami katakan, ya, pada orang yang menisbatkan sesuatu kepada Islam, sammu lana rijalakum. Sebutkan nama-nama orang itu. Siapa? Fayunzaru ila ahli as-sunnah fayukhadhu hadits. Kalau itu adalah ahli sunnah, maka diambil dari mereka hadisnya. Wa yunzaru ila ahli bid'ah fayutrak hadits. Dan dilihat kalau itu adalah ahli bid'ah, tinggalkan. Jadi masalah at-tamayyuz, ya, selektif dalam ta'lim, dalam qiraatul kutub, ya, ini sudah ada di zaman khairul qurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ya'ti zaman illa wallati ba'da syarrun min allati qablah." Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jahat, lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hadis ini secara adalah zaman fitnah. Ya. Maka yang wajib bagi kita untuk, ya, keliling, ya, atau mengelilingi ulama kita. Nah, ini yang penting. Mengambil ilmu dari ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kenal, agar selamat akidah kita dunia tidak dan akhirat. Dan hati-hati dari menyendiri dalam pendapat dan memahami, ya, nas atau hadis, ya, atau sebuah kitab dengan pemahaman, ya, kita sendiri. Ya. Dan kita nggak memiliki seorang alim di belakang kita. Nah, ini alamat dhalal, ya, merupakan tanda kesesatan seseorang. Nas'alullah wal afiyah. Semoga Allah Taala membimbing kita jalan yang lurus. Qala سئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya, hafizahullah wa rahimah, an ikhwanul muslimin, tentang jamaat atau firqat ikhwanul muslimin fi majallah al-majallah kata. Baik, wa hadha nass as-su'al wal jawab. Dan ini akan dibawakan nas, teks soal, pertanyaan, dan juga teks jawabannya. Harfian, dengan hurufnya, bukan dengan maknanya. Istami'u. Sama'at al-Syekh, ya Syekh, harakat al-Ikhwan al-Muslimin dakhalat al-Mamlakah mundu fatrah.
jamaah Ikhwanul Muslimin ini masuk ke Mamlakat Al-Arabiyah As-Saudiyah, itu negeri Saudi Arabia, ya, belum lama. Wa asbaha laha nashatun wadihun baina talabat al-ilm. Dan dia memiliki ya nashatun wadihun, kegiatan yang ya kelihatan ya di antara para talabat al-ilm. Ma ra'yukum fi hadhihi al-harakah? Apa pendapat tentang firqah ini, harakah ini? Wa ma mada tawafuqiha ma'a manhaj sunnati wal jamaah, dan seberapa jauh ya kesamaan mereka dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan apa yang dijawab oleh Syekh, ajar Syekh, harakat Ikhwan Muslimin yang taqiduha khawas ahli ilm. Harakat Ikhwan Muslimin ya banyak dikritik oleh ahli ilm, ulama besar dari kalangan kaum muslimin. Karena mereka indahum nasyatun fid da'wati ila tauhidillah. Karena dia tak giat dan tidak memiliki ya perhatian terhadap dakwah kepada tauhidillah azza wa jalla. Ya. Kalau kita lihat apa yang mereka paling gembar-gemborkan, ya lagi zamannya bos nama Rizik, ya, buka pendaftaran. Lagi zamannya ya Afghanistan, waktu dulu perang Soviet, ya majalah mereka isinya jihad. Menurut ikhwan, ya Al-Khudlan, sabotase ini. Bukan. Hah? Ya, ketika berjihad lawan ya orang-orang Soviet, atau melihat majalah mereka itu, Intilak, yang dulu kan ada majalah Intilak. Ya, siapa yang ngaku. Ya, isinya, korban kaum muslimin, jihad, ya, jam'ul amwal, ya, kumpulin uang, bantu sana, subhanallah, masya Allah. Ya. Ketika perang lawan Amerika, demikian. Begitu juga ketika kemarin lawan Irak sampai sekarang, ya, di Tasik, ya. Sekarang lagi ini PKS, Partai Keadilan Sementara, ya, melakukan ya aksi damai, masya Allah. Ya ikhwan, khamr adalah khamr, walaupun namanya diganti dengan bir. Ya, nah zina adalah zina, walaupun namanya prostitusi. Ini demonstrasi adalah demonstrasi, walaupun namanya aksi damai. Ya. Jadi al-haqa'iq ya atau al-asma la tughayyir al-haqa'iq. Nama itu tidak akan merubah. Jangan, abadan. Ya. Al-ibratu bil haqa'iq. Ya, ukuran tolak ukur itu pada hakikatnya. Antum lihat